Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifa Harti Astuti. Saya akan menjelaskan tentang materi sel volta. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar melalui model pembelajaran discovery learning tentang pokok bahasan materi yaitu sel volta, diharapkan yang pertama memotivasi peserta didik dapat menjelaskan turunan sel volta atau sel galvani beserta fungsinya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya aliran listrik dalam sel volta. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan notasi sel pada sel volta. Sel volta sendiri yaitu merupakan salah satu jenis sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik dari reaksi redoks yang berlangsung spontan. Sel volta juga disebut dengan sel galvani. Penamaan sel volta atau sel galvani diberikan yaitu untuk menghargai jasa penemunya yaitu Alexander Volta Luigi Galvani. Komponen yang terdapat dalam sel volta yaitu yang pertama voltmeter, yaitu komponen yang berfungsi menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Yang kedua, jembatan garam atau salt bridge, yaitu komponen yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Jembatan garam terdiri dari senyawa Na2SO4. Ketiga, yaitu anoda, atau elektroda negatif yang dijadikan sebagai tempat terjadinya reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Logam yang dipakai pada anoda digambar adalah Zn. Contohnya adalah Zn. Kemudian ada keempat, katoda, yaitu elektroda positif yang merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi atau penangkapan elektron. Logam yang dipakai pada katoda contohnya adalah Cu. Berikut adalah contoh gambar atau reaksi dari sel volta atau sel galvani. Pada gambar ini terdapat larutan ZnSO4 dan terdapat elektroda Zn yang dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 dan elektroda Cu yang dicelupkan ke dalam CuSO4. Kedua larutan tersebut dipisahkan oleh dinding berpori atau diletakkan pada dua bejana berbeda dan dihubungkan dengan jembatan garam, yaitu semacam pipa yang berisi agar-agar yang mengandung garam, misalnya adalah KNO3. Ketika kedua elektroda dihubungkan dengan lewat konduktor, maka elektron mengalir dari elektron Zn menuju elektroda Cu. Elektron tersebut dihasilkan dari reaksi oksidasi Zn menjadi ion Zn2 positif, atau dapat ditulis reaksinya yaitu Zn menjadi Zn2 positif plus 2 elektron. Kemudian elektron yang mengalir ke elektroda Cu kemudian mengalir ke dalam larutan CuSO4 yang mengandung ion Cu2+. Elektroda tersebut terpakai untuk mereduksi ion Cu2+ menjadi logam Cu yang akan terdeposit pada elektroda Cu. Reaksi yang terjadi dituliskan yaitu Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Untuk reaksi gabungannya yaitu Cu2+ menjadi 2 elektron, Zn2+ menjadi 2 elektron membentuk hingga akhirnya membentuk Cu2+ plus Zn membentuk Cu plus Zn2+. Untuk perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Untuk sel volta anodanya bermuatan negatif, sedangkan elektrolisis bermuatan positif. Untuk reduksi dan oksidasinya itu sama ya, yaitu karet anoks, katoda reduksi, anoda oksidasi. Yang ketiga, untuk sel volta terjadi perubahan kimia menjadi listrik, sedangkan pada elektrolisis terjadi perubahan energi dari listrik menjadi kimia. Kemudian terjadi reaksi redoks spontan pada sel volta, sedangkan pada elektrolisis tidak terjadi reaksi spontan. Contoh dari sel volta misalnya adalah baterai sel aki, sedangkan contoh dari elektrolisis adalah penyepuhan logam.
Selanjutnya ada notasi sel, yaitu susunan suatu sel volta yang dinyatakan dengan suatu notasi singkat yang disebut diagram sel. Penulisannya yaitu anoda dulu, ionnya, setelah itu katoda, yang dipisahkan oleh garis. Dua garis di tengah itu menjelaskan tentang jembatan garamnya. Contohnya adalah reaksi Zn dan Cu. Penulisannya yaitu Zn2+, Cu2+, dan Cu yang terlihat pada gambar. Notasi Zn2+ menunjukkan reaksi oksidasi dengan dipisahkan garis yang menunjukkan perubahan fase logam Zn padat menjadi ion Zn2 positif yang berupa larutan. Apabila tidak ada perubahan fase, kedua spesies dipisahkan dengan koma, sedangkan Cu2+ dan Cu adalah notasi untuk reaksi reduksi. Dua garis di tengah ini menjelaskan tentang notasi untuk jembatan garam. Nilai potensial sel. Nilai potensial sel dapat dihitung dengan menuliskan terlebih dahulu dua reaksi setengah yang terjadi pada masing-masing elektroda. Kemudian menggabungkan kedua reaksi dan menjumlahkan nilai potensial kedua elektroda. Nilai potensial sel di atas adalah nilai potensial sel yang diukur dari beda potensial. Elektroda pada keadaan standar 25 derajat Celcius 1 atm dengan konsentrasi ion-ion sebesar 1 molar. Seringkali reaksi redoks berlangsung tidak dalam kondisi standar, sehingga nilai potensial sel akan sedikit berbeda dengan nilai potensial standarnya. Untuk menghitung potensial sel pada kondisi yang tidak standar atau suhu bukan 25 derajat, kemudian ada potensial elektroda dan potensial sel. Potensial elektroda adalah potensial listrik pada permukaan elektroda. Potensial elektroda juga merupakan perbedaan potensial di antara kedua setengah sel dari sel volta. Kemudian sedangkan potensial sel dapat ditentukan dengan cara mengukur potensial listrik yang timbul karena penggunaan dua setengah sel. Pengukuran dilakukan dengan voltmeter dengan rumus potensial sel, yaitu E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Jika reaksi dapat berlangsung atau E0 selnya positif dan lebih dari 0, jika reaksi dapat berlangsung E0 selnya positif, yaitu lebih dari 0, umumnya lebih dari 0. Dan jika reaksi tidak dapat berlangsung, E0 selnya adalah negatif atau kurang dari 0. Contoh nilai potensial sel. Contoh soalnya misal, tentukan nilai potensial sel jika anodanya adalah Zn dengan E0 negatif 0,76 volt dan katodanya adalah Ag dengan E0 positif 0,80 volt. Nah, pembahasannya yaitu diketahui E0 anoda adalah negatif 76 volt dan E0 katoda adalah 0,80 volt. Sehingga nilai potensial selnya adalah 0,80 karena rumusnya tadi adalah E0 sel merupakan sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda, sehingga dimasukkan angkanya yaitu 0,80 dikurangi negatif 0,76, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 1,56 volt. Maka diagram sel volta yang dihasilkan adalah sebagai berikut, yaitu dengan hasil akhir reaksinya yaitu Zn plus 2 Ag positif menjadi Zn2 plus 2 Ag dengan E0 selnya yaitu positif 1,86 volt. Kemudian reaksi spontan dan deret volta. Pada deret volta itu terdapat berdasarkan harga potensial elektroda standar itu dapat disusun deret voltanya yaitu Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, dan seterusnya. Jika semakin ke kanan, maka cenderungannya mengalami reduksi atau sifat oksidatornya meningkat atau semakin positif. Jika semakin ke kiri, kecenderungan mengalami oksidasi atau sifat reduktor meningkat atau semakin negatif. Untuk lebih mudahnya, kita bisa mengingatnya yaitu dengan cara untuk mengingat
mengingat direct volta kita bisa menggunakan, yaitu kalau bapak camat nanti meninggal, alam mana zaman kerajaan Firaun Nabi Sulaiman, pemberantas buta huruf, cerupuk, hangus, agak pahit, au. Itu untuk dapat lebih mengingat direct volta yang untuk mempermudah reaksi reduksi oksidasi nantinya. Contoh pemanfaatan sel volta dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk sel volta primer biasanya terdapat pada sel kering karbon seng, yaitu baterai, dengan anodanya yaitu logam zinc dan katodanya adalah grafit. Kemudian ada sel perak oksidasi dan Untuk sel volta sekunder itu contohnya ada sel aki timbal asam dan baterai lithium serta sel bahan bakar. Oke, sekian penjelasan dari PPT. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.